Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, luar biasa. Semangat ya. Iya, Pak. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, sebelum itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita boleh dapat kekuatan dan perlindungan. Itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak minta semua perlengkapan yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini mohon diamankan. Tolong lihat perhatiannya itu sehingga dalam proses belajar mengajar tidak mengganggu. Oke, terima kasih. Baik adik-adik, materi pembelajaran pada hari ini tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, baik, materi kita pada hari ini tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Mungkin dari adik-adik sudah pernah dengar tentang kata kerjasama atau sudah pernah melakukan kegiatan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari adik-adik kalian tahu tentang kata kerjasama di sini? Oke, adik Aurelia. Kerjasama itu artinya saling bahu membahu untuk bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu atau dari sampai masyarakat mereka berpengaruh begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus. Berikan aplaus buat adik. Saya Pak. Oke, adik Sinta. Salah dari saya Pak, kerjasama yaitu suatu kegiatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih dari satu orang dengan yang memiliki tujuan yang sama. Oke, sudah lengkap sudah. Pas. Pas, Pak. Oke, di sini Pak akan memberikan sedikit penjelasan tentang kerjasama. Kerjasama ini merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan oleh dua atau lebih dari dua orang begitu. Itu tujuannya untuk meringankan suatu pekerjaan dan mencapai tujuan yang dinamis begitu. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama juga tidak lari jauh dengan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Adanya persatuan dan kesatuan sehingga di dalam masyarakat terciptanya yang namanya kerjasama dalam masyarakat, di mana bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang cukup banyak, yaitu adanya perbedaan etnis, suku, bahasa, ras, dan agama. Dari beberapa keanekaragaman ini dipadukan menjadi satu, jadi bulatan yang kokoh dan utuh, yaitu bangsa Indonesia. Di mana bangsa Indonesia pada mulai itu belum merdeka, mereka memiliki keanekaragaman yang cukup banyak. Tetapi bangsa Indonesia bisa bekerja sama untuk meraih kemerdekaan yang
seperti saat ini kita bebas untuk melakukan segala sesuatu, yaitu bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Itulah hasil kerjasama dari beberapa keanekaragaman bangsa Indonesia. Seperti itu, contohnya dalam lingkungan masyarakat kita banyak perbedaan bahasa, suku, etnis dan lain sebagainya. Itu kita tidak boleh memandang perbedaan tersebut, sehingga adanya rasa persaudaraan yang erat dan kokoh, sehingga kita juga bisa menjalin hubungan yang baik antara orang satu dengan orang lain, begitu. Oke, di talas mungkin perhatiannya lebih ke depan sehingga kita kalau ditanya tidak buruk atau bingung. Oke, terima kasih. Mungkin itu dalam bidang kehidupan kerjasama juga itu dilakukan dalam beberapa bidang-bidang kehidupan, sehingga ada beberapa bidang adanya kerjasama dalam hubungan antara umat dan bangsa. Oke, baik adik-adik, di sini mungkin saja penjelasan dari Pak. Dan sini juga saya akan memberikan sebuah tugas kelompok, yaitu kalau boleh tahu ini jumlah siswa dalam kelas ini berapa? 40. Oke. Ya. 30 Pak. 20 kan 40. Berhitung saja Pak. Ya, kita mulai dari siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 9, terus ada 11, 13. Oke, baik, karena jumlah siswa dalam ruangan ini mencapai 40 orang, jadi kita bagi 4 kelompok saja. Itu saya mohon adik-adik duduk dalam bentuk kelompok. Oke, saya minta dari setiap ketua kelas, ketua kelompok, saya minta dari setiap ketua kelompok untuk menuliskan materinya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang pertama memahami kerjasama dalam bidang sosial politik. Sudah? Halo, ketua kelompok yang pertama. ya Pak, ya siap. Ini. Pak, izin Pak. Ya. Ketua kelompok. Ketua kelompok 1 tulis materi. Memahami kerjasama dalam bidang sosial politik. Sudah? Sudah, oke. Ketua kelompok 2. Ketua kelompok 2 di mana? Ini Pak. Nama siapa? Oh, jadi Ciprianus. Osri Benu. Oke, tulis materinya. Oke, tulis materinya memahami kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Sudah Pak. Oke, baik. Ketua kelompok 3. Arti Pak. Saya Nama siapa? Adi Alian Besari. Oke, tulis materinya tentang memahami kerjasama dalam pertahanan dan keamanan. Dan Jaman Pak. Ya, ya. Ya. Ketua kelompok 4. Yasin Pak, tapi ada keluar. Oke, mewakili Saya saya. mewakili Pak. Ya. Materi tentang kerjasama antar umat beragama. Sudah Pak. Oke, adik-adik, itu materi, pokok materi yang diberikan dari setiap kelompok. Mohon adik-adik kerjakan dan diskusikan bersama teman-teman kelompok. Itu saya kasih waktu 10 menit dari sekarang.
Duduk berbentuk kelompok ya. Ya, Pak. Diskusi yang baik. Dan terlalu berisik. Kalau kerja kelompok itu hanya kerjanya sesuai apa saja. Kenapa? Oh, bisa. Tapi tidak ada open kok. Ya, Pak. Ya. Hari kalau datang sekolah itu harus bawa pena. Saya namanya Michael. Ini. Menteri kabar ya. Ya, ya, Pak. Sudah. Halo. Dari punya Iya, Pak. diskusi yang baik. Adit terlalu beribut, Pak. Adi, kurang itu ya. Ya, Pak. Adik pukul saya, Pak. Kenapa teman lagi? Adik pukul saya, Pak. Tidak Pak, izin sedikit saja. Ah, Tidak tidak boleh. salah, Pak. Tidak boleh begitu harus kerja tuh itu yang baik kan. Siap. Tidak boleh menangis. Anak SMP itu tidak boleh menangis. Malu saya. Laki kau nangis. Tuh. Laki tuh jangan cemen. Tapi ya, mau datang ke Balaga, kau mau pukul? Hah? Kita tinggi, Pak. Ada yang baik. Oke, lagi 2 menit ya. Lagi 2 menit. Tidak sama. Tidak sama. Apa sih? Tidak sama. Tidak sama. Tidak. Ada provinsi. Oke adik-adik, waktunya habis. Konsisten. Waktu habis ya. Jadi ini yang berboro-boro. Kelompok 1 sudah selesai kok. Lagi sedikit Pak. Kelompok 2. Kelompok 3. Siap, Pak. Oke baik, kalau bisa kami minta yang sudah selesai untuk menang waktu presentasi dulu saja. Baik, Pak. Mana? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 4, Empat, Pak. Pak. Oke baik. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan masuk saja kelompoknya. Ya, Pak. Bagaimana juga, Pak, apa namanya? Ya, sebagai seorang. Baik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kerjasama antar umat beragama. Ya. Nah, kerjasama antar umat beragama dapat kita lihat contohnya dalam kehidupan masyarakat seperti halnya yang pertama yaitu menghormati orang yang sedang melakukan ibadah. Artinya bahwa karena kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, maka ketika mereka melakukan atau menjalankan ibadah, kita harus menghargainya. Lalu yang kedua, kerjasama dan tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama. Artinya bahwa ketika ada yang
pencurian di dalam kompleks guna mengamankan keadaan sekitar. Terima kasih. Ya, bagus. Berikan aplaus buat pemerintah. Ya, baik, tadi adik-adik semua dari setiap kelompok sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Sekarang saatnya adik-adik memberikan pertanyaan di setiap kelompok. Dari setiap kelompok mewakili sekolah. Saya mau bertanya. Yang pertama di kelompok berapa? Saya mau bertanya kepada kelompok Satu. 3. Ya. Mengenai kerjasama dalam bidang ekonomi, di mana tadi teman-teman yang sudah presentasi menjelaskan bahwa salah satu contohnya yaitu dengan perusahaan masyarakat, misalnya petani bersama-sama berdagang bawang, bersama-sama untuk kerja di sawah dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya dalam kalau teman-teman menjelaskan memberikan contoh nyata selain yang hubungannya dengan para petani, pokoknya yang contoh yang ada di lingkungan masyarakat tapi bukan yang berasal dari petani gitu. Karena kan kerjasama dalam bidang kehidupan dalam bidang ekonomi, kalau itu yang disebut teman-teman tadi cuma bagi para petani, sedangkan yang bukan petani itu seperti apa? Buktinya dari sekitar kita itu kayak contoh kayak mama arisan. Mungkin belum diberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menjawab. Mungkin dari kelompok lain masih ada yang memberikan pertanyaan kepada teman kelompok. Pasta. Kelompok 1. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari kelompok yang diberikan pertanyaan tadi bisa menjawab. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Saya boleh menanyakan apa itu? Diberikan kepada kelompok berapa? Nomor 4. Ya. Begini Pak, saya mau menanyakan bahwa nanya umum ini untuk semua kelompok. Apa tujuan kerjasama? Oke. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa yang cukup bagus. Sekarang saatnya adik-adik menjawab pertanyaan dari silakan. Contoh kita di teori Fabio bilang ini apa? Tujuan dari kerjasama. Tujuan dari kita sama. Itu contohnya bisa seperti Papa dengan Fabio kerjasama. Dari Papa memberikan dia ilmu, akan dia menerima ilmu dari Papa. Itu salah satu contoh kerjasama. Terima kasih Pak. Oke, sangat luar biasa. Berikan aplaus buat adik Kusriweli. Iya. Oke, bisa. Pak akan mencoba menjawab pertanyaan dari adik-adik tadi untuk lebih apa lagi? Lebih jelasnya. Lebih jelas. Mungkin pertanyaan dari kelompok satu tadi bagaimana? Tadi pertanyaan saya Pak, kalau dari kelompok 3 kan mereka cuma ambil contoh dari para petani, sedangkan saya minta selain petani itu contohnya seperti apa? Kalau dalam bidang ekonomi. Iya Pak. Oke, baik. Contoh lainnya itu seperti dalam dunia bisnis, di mana orang bekerja sama untuk sama-sama mencari atau untuk mendapatkan barang dan jasa, di mana mereka bekerja sama, mereka bekerja
dan menghasilkan sesuatu yang dapat dapat menambah kehidupan mereka itu jauh lebih baik, guys. Ini itu dari Pak. Kalau yang tadi itu dari Arif Fabio tentang pertahanan dan keamanan, di mana bangsa Indonesia kita ini cukup luas. Ada perbatasan-perbatasan dan juga sering sekali atau marah sekali tentang kekacauan antara perbatasan, sehingga adanya kerjasama antara pihak-pihak yang berwenang, antara tentara itu dibagi dalam masing-masing bagian. Ada yang bagian pertahanan dan keamanan, ada yang bagian kelautan, ada yang bagian perbatasan, begitu. Mungkin itu saja untuk pertahanan dan keamanan. Ya, oke, baik. Mungkin saya pertanyaannya. Kalau gitu, sekarang Pak minta, mungkin adik-adik tadi sudah mendengarkan semua, sudah ada yang bertanya dan memberikan penjelasan tentang materi yang didiskusikan tadi. Sekarang Pak minta adik-adik untuk memberikan kesimpulan dari materi yang didiskusikan tadi dari setiap kelompok. Perwakilan satu orang. Saya Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Di sini saya akan mengumpulkan materi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga pertahanan, keamanan, serta kerjasama dalam bidang umat beragama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang multikultural. Artinya bahwa di sini ada berbagai macam etnis, bahasa, ras, yang kemudian bersatu padu dalam satu kesatuan, kemudian mewujudkan suatu kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, Bapak. Terima kasih. Ya, bagus, luar biasa. Berikan aplaus buat tadi Sinta. Ada lain? Laki-laki juga, Pak. Ya, asal perwakilan dari Rio. Silakan. Rio, Pak. Silakan. Silakan Fabio. Martin. Saya sama dengan Oke, baik. Karena adik-adik sudah memberikan kesimpulan yang cukup bagus dan menarik, ini Bapak memberikan kesimpulan lebih jelasnya, di mana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan itu sangatlah membuat perdamaian dan kedamaian, kesejahteraan dan kenyamanan bagi setiap bangsa dan negara, di mana kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, namun banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita membutuhkan teman atau kawan dan sesama kita. Bahkan kita tidak mampu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri, sehingga kita perlu bekerja sama dengan orang lain atau kita perlu berinteraksi dengan orang lain, sehingga apa menjadi suatu pekerjaan kita, ketika kita lemah dalam suatu ide ataupun gagasan, kita dapat menemukan suatu solusi dari suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu dapat meringankan dan dapat terlaksana dengan baik dan cepat, begitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa kerjasama ini tidak lari jauh dengan persatuan dan kesatuan. Itu harus
tetap selalu ada, bahwa banyak perbedaan di antara kita, banyak keanekaragaman. Tetapi ketika kita disatukan menjadi satu, maka semuanya akan jauh lebih baik dari sebelumnya begitu. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, dari Pak, dari pemaparan materi dari adik-adik tadi. Oke, baik adik-adik, saat ini saya memberikan waktu kepada adik-adik untuk mereview kembali materi yang didiskusikan tadi. Jadi saya memberikan waktu 2 menit untuk sebentar lagi adik akan diberikan soal post test untuk dijawab. Waktu dimulai dari sekarang. Mohon adik-adik membaca kembali materi-materi yang tadi itu, sehingga sebentar kalau ada pertanyaan yang diberikan bisa dijawab dengan baik dan lebih jelas. Oke, baik, waktunya sudah habis. Mohon buku-bukunya ditutup, depan kertas dan bukan untuk mengerjakan soalnya satu saja, yaitu adik-adik diminta untuk memberikan pemahaman, memberikan kesimpulan dari materi yang didiskusikan tadi. Artinya apa yang menjadi pemahaman adik-adik, apa yang menjadi pemahaman adik-adik tadi itu yang diskusikan dalam kepala itu yang ditulis ya, dan dikumpulkan. Begitu ya? Jadi siapa Bio? Siapa? Oke, tulis. Waktu mulai dari sekarang saya berikan waktu 10 menit. Jangan kerjasama ya. Ini Pak minta pendapat dari masing-masing orang. Kalau ini kerja individu, bukan kerja kelompok. Waktu sisa 2 menit. Adik talas mempercepat ya. Iya Pak, saya itu. Oke, waktu habis. Jangan kumpulkan. Sekarang kumpul. Oke. Sudah kumpul semua? Sudah Pak. Ini yang hadir 20 orang, jadi yang terkumpul 20 lembar jawaban. Oke, terima kasih. Dan adik-adik sudah bekerja sama dengan baik mengumpulkan tugasnya. Saat ini sebelum kita saat ini Pak akan memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. Itu soalnya dilihat dari buku PPKN, yaitu diambil dari
situ ada pilihan dandan dan essay. Iya Pak. Nanti adik-adik kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah. Nanti adik-adik kumpulkan pada pembelajaran berikutnya. Pada minggu berikutnya adik-adik kumpulkan. Pokoknya sebelum Pak masuk harus terkumpul itu di meja saya. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Ya Pak. Sehingga nanti bisa mendukung nilai UTS-nya nanti. Nah, itu nilai tugas itu penting Ya Pak. untuk kenaikan kelas. Oke, baik adik-adik, mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, karena tadi kita sudah membuka pelajaran kita dengan doa dan saat ini kita akan menutup pelajaran kita dengan doa. Untuk itu, semua alat pembelajaran dirapikan dalam tas. Baik, kalau sudah selesai, mari kita siapkan hati dan batu kita untuk kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini saja. Selamat siang dan salam. Mohon perhatian ketika pulang kita harus berhati-hati di jalan sehingga kita boleh tiba dengan selamat di rumah kita masing-masing. Dan tolong sampah-sampah yang dibawa ke rumah itu diperhatikan dan diangkat di bawah di tempat sampah. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak.